Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngakunya suka tomat, daun salam di dalam kopi. Ngakunya umat Nabi Muhammad, jawab salam kayak orang sakit hati. Ngantuk. Saya baru bangun tidur, jadi mohon maaf ini nanti kalau pas ketika ngomong cekukan penyakit saya kambuh. Saya biasa suka cekukan paling lama seminggu. Ya kecuali sudah cekukan kayak gini perobatan baru sembuh. Karena tadi mulainya jam 12 belum sempat ke berobat dulu. Nah, jadi mohon maaf nanti ketika pas suara kenceng cek di tengah. Jadi kayak humor jadinya tuh. Sekali lagi jangan sampai jawab salam kayak orang sakit hati. Orang sakit hati mau tak mau kayak terpaksa jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Biasanya mukadimah setengah jam atau 15 menit. Sekarang langsung ke intinya saja, karena kita pertemuan bukan hanya satu kali dua kali. Nah, mungkin ini udah beberapa kalinya. Jadi ambil aja singkat langsung kepada isinya. Pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi hadis ini karena mau tidak mau pasti kita akan mengalaminya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini sudah jelas kita akan mengalaminya. Lalu kapan peristiwa akhirat itu terjadi? Sebenarnya kalau saya mau menata dari awal, alam itu banyak sekali Bu yang kita lewati. Mulai dari alam ruh, alam rahim, lalu kemudian alam barzah atau alam kubur, lalu kemudian alam akhirat. Cuma kita langsung ke intinya, yaitu ke alam akhirat. Kapan mulai alam akhirat itu? Kapan dimulainya? Dimulainya dengan kiamat kubro. Apa kiamat kubro itu? Kiamat besar. Kalau kiamat sugro sudah banyak yang terjadi. Mana orang meninggal itu adalah kiamat sugro. Terjadinya akhirat nanti diawali dengan kiamat kubro, dengan tiupan sangkakala, trompet. Malaikat siapa Bu? Ada yang tahu? Israfil. Nanti ditiup kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tiup. Sebenarnya sekarang pun kalau Allah berkehendak selesai. Tak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mati semua dunia rata. Lalu ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu yang mana Ustaz? Hari kebangkitan itu nanti dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi yang terakhir, mungkin termasuk kita, sampai manusia terakhir dibangkitkan, dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Nah, di situ amal yang menentukan. Ada besok itu di yaumil mahsyar ini matahari 1 jengkal dari kepala kita.
Tapi ada pula matahari sejengkal, dia tidak kepanasan, enak aja sedikit. Itu model apa Ustaz? Itu orang yang amalnya luar biasa ketika di alam dunia. Ketika di padang mahsyar semua tidak pakai baju. Bahkan jangankan mengingat pakai baju, ini anak, ini istri, ini suami, tidak ada yang tahu. Kenapa? Saking dahsyatnya di situ peristiwa. Matahari satu jengkal, maka kalau amal kita sedikit, otomatis keringat banyak. Ada keringat yang satu lutut, satu apa nih? Mata kaki. Ada yang satu lutut, ada yang sebahu, ada yang terendam dengan keringatnya sendiri. Ustaz, yang terendam itu yang model mana? Kita bahasnya besok lagi, sesuai judul aja nanti. Itu udah jelas amal ibadahnya tidak ada kalau yang kayak gitu. Siksa semua. Ketika di padang mahsyar manusia itu berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Manusia yang segitu banyaknya mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Wahai Adam. Alhamdulillah nggak cekukan Bu. Rupanya harus ngomong mungkinnya. Saya takut kali tadi, orang rumah udah marah-marah. Udah berobat dulu, nanti ibu-ibu pasti nunggu katanya. Dan saya tidak terbiasa jalir janji apa ya? Tidak menepati janji. Kalau selagi saya mampu, kalau saya bilang iya, insya Allah hadir tepat waktu. Ulangi lagi, wahai Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami, tolong kasih syafaat kepada kami, Adam. Apa kata Nabi Adam? Wahai manusia, jangankan memberi syafaat kepada engkau, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dulu berbuat dosa. Apa dosa Nabi Adam? Memakan buah ulti. Tapi ingat Bu, itu bukan sebuah kesalahan sebenarnya. Itu sebuah pelajaran untuk kita. Coba bayangkan, kalau Nabi Adam tidak makan buah kulti, ada nggak kita di alam dunia? Tak ada. Karena ingat Bu, sifat yang wajib bagi Rasul itu sesuatu yang tidak akan lepas dari Rasul. Ini kalau udah sering pertemuan nih, agak dalam nih pengajiannya nih. Sifat ya sesuatu yang tidak akan lepas dari Rasul. Apa sesuatu itu? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Sifat yang ini tidak akan lepas dari para nabi dan rasul. Kalau sempat nabi tidak amanah, para nabi terdahulu tidak amanah, kemungkinan besar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala akan bohong isinya. Maka Nabi itu sudah maksum, Nabi dan Rasul sudah terpelihara. Maka sekali-kali jangan kita berpikiran bahwa Nabi berdosa. Itu adalah pelajaran untuk kita sebenarnya. Sebagai contoh, seumpama Nabi tidak waktu sholat zuhur tidak melakukan ketika dia harusnya 4 rakaat ternyata 2 rakaat, diingatkan oleh makmum di belakang, ya Rasulullah, apakah engkau sengaja 2 rakaat? Kan sekarang sholat zuhur. Masya Allah, saya saat itu tidak lupa dan juga saya ketika itu tidak memikirkan apa-apa. Memang perasaan saya itu waktu itu adalah udah 4 rakaat. Lalu apa ya pelajaran untuk kita? Seandainya Rasul tidak melakukan hal seperti itu, bagaimana kita kalau terlupa sekarang ini? Tentu bingung kan? Maka apa kata Rasul? Ketika aku salah, ingatkan dari belakang. Kalau ibu kan ditepuk, kurang rakaat. Kalau laki-laki kan, subhanallah. Kalau lah terlanjur salam, jangan langsung pergi mana-mana, lanjut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah 2 rakaat kabur, tidak bisa. Kita lanjut dari duduk langsung kemudian berdiri lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
datang kepada Nabi Adam, lalu ke Nabi Idris, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami. Maka yang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah, alhamdulillah selamat. Yang tidak mendapat syafaat, masuklah ke dalam siksaan yang sangat pedih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah nanti di alam mahsyar, maka kemudian proses selanjutnya adalah peristiwa hisab. Setelah peristiwa hisab, maka ada peristiwa kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu, Bu, para ulama menyampaikan itu diibaratkan rambut dibelah 7. Rambut kita ini udah sekecil itu dibelah 7. Saking tajamnya itu. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau pisau saya belum tajam tuh, kalau dibanding dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, sebelum masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim, maka ada 4 yang dipertanggungjawabkan oleh kita. Apa itu? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadaman 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Kedua kaki seseorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya. Jadi kita belum bisa melangkah ke proses selanjutnya sebelum kita menyelesaikan 4 hal. Apa itu, Ustaz, yang 4 hal? Yang pertama an umurihi fima abnahu. Yang pertama, umurnya untuk apa ia pergunakan. Nanti yaumul mahsyar, di hari perhitungan, kita akan ditanya umur kita dipakai apa? Dipakai ibadahkah atau dipakai maksiat? Dipakai untuk bersilaturahmikah model seperti ini? Nah, ini kan salah satunya silaturahmi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dipakai untuk ngerumpi ngomongin orang lain. Ini kan bahaya, ngerumpi di depan rumah, ngomongin tetangga. Nah, itu jangan salah. Jangan sampai kita karena ngerumpi sehingga memusuhi saudara kita sendiri. Karena ingat, Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang tidak bertegur sapa, bermusuhan lebih dari 3 hari, maka tempatnya di dalam neraka. Sempat mati, kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita seiman seagama, apalagi saudara kandung, lebih dari 3 hari tempatnya di neraka. Nah, itu yang bahaya. Nah, maka nanti di hari perhitungan akan dipertanggungjawabkan umur kita. Yang kedua, apa yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak? Wa an jasadihi fima ablahu. Yang kedua, jasad kita dipergunakan untuk apa? Jasad kita dipergunakan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, Bu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita melakukan yang diharamkan. Mungkin ini udah ada yang mendengar nih kalimat saya ini. Jangankan yang melakukan yang diharamkan, melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencabut 6 kenikmatan dari diri kita. Ingat, Bu, kita melihat yang diharamkan,
maka Allah akan mencabut 6 kenikmatan dari diri kita. Apa itu Ustaz? Yang pertama, ketika kita melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dapat kontak batin dengan Allah dan Rasulnya. Hijabun 'anillah war Rasul. Kita tidak akan mampu berkontak batin dengan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan berharap kita mendapatkan syafaat. Seperti tadi saya sampaikan, kita memohon syafaat kepada nabi-nabi sampai 25 nabi, 25 rasul, tapi kita melakukan kemaksiatan, hijabun 'anillah war Rasul, terdinding diri kita dengan kemaksiatan, maka di dinding kita tidak bisa kontak dengan Allah dan Rasul, kontak batin. Jadi jangankan mendapatkan syafaat atau kita jumpa langsung dengan Rasul, mungkin bermimpi pun akan jauh dari diri kita. Kenapa? Karena mungkin diri kita terlalu banyak dosa. Jadi ini salah satu jawabannya. Kenapa kita tidak kunjung bermimpi, termasuk yang berbicara ini, tidak kunjung bermimpi dengan Rasulullah, tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah. Padahal diri itu pengen melihat Rasul, cinta kepada Rasul, tapi belum pernah terjadi. Bisa jadi diri kita dilumuri dengan segala dosa. Yang kedua, barang siapa yang melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut rasa nikmat beribadah. Rasa nikmat beribadah bagaimana Ustaz? Begini, di dalam sholat itu ada kenikmatannya. Ketika kita bersedekah, ya Allah, luar biasa kenikmatannya. Ketika kita berpuasa, ada kenikmatannya. Ketika kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada kenikmatannya. Kenikmatan itu tidak bisa kita bicarakan kepada orang lain, tidak bisa kita lukiskan dengan gambar-gambar, melainkan hati kita yang bisa merasakannya. Dan itu tidak bisa kita nikmati kalau kita masih memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru memandang, apalagi kalau kita sampai melakukannya. Dua. Yang ketiga, barang siapa yang memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut kecerdasan dari kita, dan kecerdasan itu tidak akan dikembalikan selama-lamanya. Man asallahu fi jawarihi kharaja min aqli syai'un la yarja ilaihi abada. Barang siapa orangnya bermaksiat dengan anggota tubuhnya, melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya kharaja min aqli syai'un, maka akan dikeluarkan dari akalnya sesuatu. Apa sesuatu itu? Kecerdasannya. Jadi kecerdasan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kecerdasan itu tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarja ilaihi abada, tidak akan kembali selama-lamanya selagi kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat, ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghum as-sabit, ditanamkan rasa kegelisahan di dalam diri kita. Yang kelima, yu'difat wan nasr, ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita, keinginan kita, doa kita akan diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai sholat, lalu salam, lalu kemudian menadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Suci, Maha Pemberi rezeki, tolonglah ya Allah, mudahkan rezeki kami. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami. Rupanya tidak kunjung terkabulkan. Kenapa? Salah satunya, kalau doa kita tidak terkabulkan, bisa jadi terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin ini jawabannya. Ketika kita banyak harapan, keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, berprestasi, anak yang soleh dan soleha, berprestasi di sekolah dan di pesantren. Rupanya doa itu tidak terkabulkan, tertunda. Bisa jadi diri kita terlalu banyak dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab rizqan wasi'an wa ila taubatan wa alaina taubatan nasuha. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru memandang, apalagi kalau kita melakukannya. Ketika kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima, maka hajat kita, keinginan kita akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kalau kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencabut kenikmatan dari kita memandang yang ajaib di alam dunia ini. Karena yang di alam dunia ini luar biasa ajaib, banyak sekali. Tak perlu jauh-jauh melihat yang ajaib itu, sampai ke Australia, ke Amerika, ke Australia, ke negara-negara lain. Di sekitar kita aja, kalau kita mau berpikir, mau bertafakur, luar biasa keajaiban. Mana Ustaz? Contoh kecil, nyamuk saja. Kalau kita memikirnya sepintas, kalau lihat nyamuk, bencinya bukan main. Kalau perlu dicarikan obat nyamuk, biar sembuh nyamuknya, kan? Itu kalau kita mau berpikir karena adanya nyamuk, berapa karyawan yang mendapat gaji, berapa anak dan istri yang mendapat, yang bisa dikasih makan oleh karyawan tersebut. Baru dari situnya. Apalagi kalau kita melihat nyamuknya, jarum sebesar itu kalau jujur kok bisa sakit, bukan jarum suntik dari dokter. Lalu bagaimana Allah menciptakan sayapnya sebesar itu, ditempelkan di badan, bisa terbang jauh. Kalau manusia yang membuat mungkin langsung patah. Luar biasa dari nyamuk aja. Kenapa kita tidak bisa bertafakur tentang nyamuk? Bisa jadi dosa kita terlalu banyak, mendinding, menghijab jalan diri kita. Tetapi kalau dosa kita tidak ada, insya Allah semua terbuka. Luas dunia itu. Begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpesan kepada diri saya khususnya, umumnya kepada kita semua,
Jangan bosan-bosan untuk beristighfar. Karena barangkali kita memang terasa secara diri itu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tapi dalam pandangan Allah Ta'ala melakukan dosa. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Karena Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga tidak ada dosanya, sujudnya kakinya sampai bengkak. Kalau kita bengkak bukan karena sujud, karena capek, asam urat yang ada. Kakinya bengkak, kepalanya sampai hitam. Sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Padahal Rasul maksum sudah terpelihara, dijamin pulang masuk surga. Tapi ibadahnya luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut hadis yang tadi. Tadi yang kedua, di yaumil perhitungan, di yaumil hisab yang kedua akan dipertanyakan jasadnya untuk apa ia gunakan. Lalu yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi. Yang ketiga, adakah dia menuntut ilmu? Bu, ilmu yang wajib, yang fardu ain itu yang tidak boleh ditinggal ada 3. 1, ilmu tauhid. 2, ilmu fikih. 3, ilmu tasawuf. Wajib dibunuh. Untuk apa tuh fungsinya Ustaz? Ilmu tauhid untuk mengesahkan iman kita. Apa itu? Aqaidul iman. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Ustaz, untuk apa itu fungsinya? Begini Bu, kalau kita sudah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yakin kita akan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada sebuah kisah. Wahai orang Islam, betulkah Allah itu ada? Ada. Kalau ada, adanya di mana? Maka dijawab itu pertanyaan sama anak kecil. Bapak bertanya Allah itu ada, baik saya jawab. Bapak punya ruh tidak? Punya. Di mana letak ruh? Anak kecil bawa barang. Di tangan. Kalau di tangan dia saya potong. Ada nggak di tangan? Kalau itu di leher, ini dipotong sama anak kecil. Namanya anak kecil. Allah itu ada, tapi adanya tidak bertempat. Jangan kayak orang mabuk. Model orang apa namanya? Yang mengatakan Allah itu bertempat di atas, atau Allah itu duduk di kursi. Kalau Allah duduk di kursi, Bu, apa bedanya dengan saya duduk di atas lantai? Kalau Allah duduk di atas lantai atau Allah duduk di kursi, berarti Allah memerlukan tempat. Yang namanya memerlukan 3 kali. Yang namanya memerlukan pasti lemah. Saya memerlukan baju. Kalau nggak pakai baju, malu, dikatain orang. Allah itu tidak bertempat, muhim, meliputi sekalian alam. Contohnya apa? Model ruh adanya di mana? Tak bertempat dia, tetapi ada di dalam tubuh. Karena kalau kita potong, ada nggak di kaki? Enggak. Lalu orang yang non-muslim itu yang ateis bertanya, kapan Allah mulainya? Kata anak kecil, Pak silahkan tangan Bapak kedepankan, jarangkan kakinya pula, jarinya.
Coba hitung, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Maaf Pak, saya bertanya, kata anak kecil. Sebelum ibu jari apa Pak? Tak ada. Setelah kelingking ada Pak? Tak ada. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala. Adanya tidak ada awal. Akhirnya tidak ada pula akhir. Oh, kalau memang ada, kalau memang tidak ada mulai tidak akhir, sekarang lagi ngapain? Kebetulan yang bertanya ada di atas mimbar, lalu kemudian anak kecil ada di bawah. Pak, kalau begitu biasanya orang yang bertanya itu adanya di bawah, lalu kemudian yang menjawab ada di atas. Sekarang Bapak turun dari atas ke bawah, biar saya naik yang menjawab. Namanya anak kecil, orang alim, itu sebenarnya kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih kecil udah cerdas seperti itu. Yang ulama itu ulama besar tapi songong dia, mengatakan dia memahami ilmu tauhid secara luas, tapi kalah dengan anak kecil. Silakan Bapak turun dan saya naik. Maka kalau Bapak turun mau saya jawab, kalau Bapak tak mau turun saya pulang. Karena di banyak orang kan, kalau di sini mungkin di balai desa, di balai kelurahan banyak orang, ya dengan terpaksa dia turun ke bawah, lalu kemudian anak kecil naik ke atas. Yang Bapak di bawah ini tanya lagi, wahai anak kecil, kalau memang Allah ada sekarang lagi ngapain? Bapak mau tahu Pak? Iyalah. Kalau Bapak mau tahu, Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang menurunkan derajat Bapak yang bodoh. Kenapa? Karena la tataharraku illa bi'idillah. Tidak ada yang mampu bergerak sebesar jarak pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak, Allah itu sedang menurunkan Bapak dari atas ke bawah dan menaikkan saya anak kecil dari bawah ke atas. Itu Pak jawabannya. Kembali lagi ke ilmu tauhid tadi. Kalau kita yakin Allah itu ada, Allah itu esa, kalau kita sudah meyakini Allah itu esa, yakin kita tidak akan menyembah kepada yang lain. Itulah makanya kita wajib menuntut 3 ilmu. 1, tauhid, yang kedua fikih. Fikih untuk apa Ustaz? Fikih fungsinya untuk mengetahui bagaimana cara rukun, wajib, sunnah, halal, haram. Itulah fikih. Kalau ibu tidak mau pelajari ilmu fikih, mungkin sholat aja ditinggal. Kenapa? Karena tidak tahu sholat itu wajib. Kalau ibu tidak mengetahui ilmu fikih, tentu mangga orang pun dipetik. Kenapa? Karena tidak tahu dipetik tanpa pamit adalah haram, mencuri. Maka itulah perlu dua. Lalu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengetahui pahala amal. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita tahu pahala kita situ. Bukan seperti itu, Bu. Maksudnya begini. Contoh. Ibu menolong seseorang. Hari ini ibu menolong seseorang, ngasih uang 500.000 umpamanya. Bu, kelamaan gak Bu? Ini belum selesai loh. Udah setengah jam. Kita tuntaskan dulu aja ya. Lalu kemudian yang dikasih uang itu bukannya berterima kasih, malah justru kurang ajar sama kita, Bu. Malah menjelek-jelekan kita. Udah dikasih sama kita, bilang sama tetangga yang lain, jangan deketin ibu itu, ibu tuh pelit. Padahal dia udah dikasih 500.000, bukan 5.000. Nyebarlah kemana-mana. Kalau kita ilmu tasawuf sudah terpasang di sini, insya Allah lurus pandangan kita. Itu yang menggerakkan seperti itu bukan orang lain, Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji apa? Menguji kesabaran dan keimanan saya. Yakin enggak dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu rela kemudian pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala lurus, maka yang 500.000 tak seberapa, Bu. Allah ganti lebih dari 500.000. Dari jalan mana? Dari jalan yang tidak diduga-duga. Lewat apa, Bu? Jangan sampai seperti ada tadi menyampaikan sedekah 10.000 kembali 100.000. Bukan seperti seperti itu, Bu, definisinya. Kembali itu memang bisa jadi kembali 100.000, tetapi ada yang lebih bermanfaat untuk itu. Apa? Mungkin kalau ibu tidak sedekah 10.000, mungkin suami kerjanya diputus atau di PHK. Kalau ibu sedekah 10.000 lalu diniatkan untuk anak, insya Allah anak dibuka ilham, kecerdasannya luar biasa. Jadi jangan selalu berpikir sedekah 10.000 nanti kembali 100.000. Tak seperti itu. Tapi memang itu bisa terjadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti adalah harta kita. Harta dari mana dan untuk apa digunakan. Ini jangankan ibu yang punya mobil, punya Honda, punya rumah, punya perkakas di dapur, hiasan rumah, dinding segala macam. Satu kapak saja di yaumil hisab akan dipertanggungjawabkan. Jangankan di yaumil hisab, di alam kubur sudah dipertanggungjawabkan. Kan ada kisah seorang miskin yang nemanin orang kaya, saudagar kaya di alam kubur, ditanya cuma satu kapak, harusnya 40 hari nunggu yang di alam kubur, dia lari ketakutan, hanya ditanya satu kapak saja. Jadi ceritanya begini, ada seorang saudagar kaya raya, dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, kalau aku mati nanti ingat warisanku separuh hartaku kasihkan, wakafkan kepada orang yang mau nunggu saya selama 40 hari di alam kubur. Karena ada wasiat itu, maka anaknya membuat sayembara. Wahai saudara-saudara, siapa yang mau nunggu ayahku di alam kubur selama 40 hari, maka separuh harta ayahku akan aku kasihkan. Adalah dari kampung seorang laki-laki sangat miskin sekali. Saking miskinnya tidak punya apa-apa, cuma satu kapak dia yang punya. Kata orang miskin, Bapak biar saya yang nunggu nanti di alam kubur. Maksudnya di kuburan. Biar saya yang nunggu. Saya siap bertanggung jawab. Dibuatkanlah tempatnya. Tapi kita jangan berpikir macam mana nih tempatnya itu. Kita ambil hikmah aja lah ceritanya. Masuklah jenazah ke kubur. Beda kuburan dengan kubur. Kalau kubur di dalam, kalau kuburan yang ada. Dan alam kubur beda lagi, Bu. Jangan sampai kita berpikir alam kubur adanya di tanah itu. Alam kubur tidak di situ. Kalau alam kubur ada di situ, kita gali lagi, temeninlah saudara kita. Nanti kalau ditanya malaikat, bawalah Al-Quran. Mudah tuh. Karena tidak sedikit orang berpikir alam kubur itu adanya di kuburan. Bukan. Alam kubur itu tidak terlihat. Alam barzah itu. Nama lain alam kubur, alam barzah. Kembali lagi terlalu jauh nih. Mau 1 jam nanti. Masuk ke kuburan, berdoa di situ. Datanglah malaikat. Malaikat apa, Bu? Yang nanya di alam kubur itu? Mungkar dan Nakir. Datang. Badan tegak, mata melotot, mulut menganga. Itu malaikat yang paling sadis. Karena kalau malaikat yang lembut itu basar mubasir,
Kalau ngetok pintu, Assalamualaikum, nah, itu tanda orang yang soleh. Tapi kalau karena Assalamualaikum, udah menggigil ya. Kalau segitu tak apa ya. Itu masih rendah Bu. Kalau itu kayak petir yang dekat kali juga. Belum lagi kapaknya lagi. Belum lagi pertanyaannya. Tapi kalau bahasa mubasir, man rabbuka, siapakah Tuhan? Kalau mungkar nakir, udah sabar. Masuklah ke situ. Apa yang terjadi Bu? Di situ ada yang mati, lalu kemudian yang hidup tadi orang miskin. Kesempatan. Bukan yang mati yang ditanya, justru yang hidup. Yang mati nantilah tanyanya. Sekarang yang hidup dulu biar cepat menjawabnya. Wahai fulan, ngapain kau di sini? Saya nunggu orang ini, orang kaya. Aku mau dapat harta kan gitu. Aku mau dapat harta ini dari sini. Maka aku nunggu. Oh gitu. Jadi ini terjemah secara bebas ya Bu ya. Biar gak ngantuk. Oh gitu. Baguslah kalau gitu. Sebelum aku nanya yang mati yang ditunggu sama engkau, aku nanya sama engkau dulu. Kok gitu? Terserah saya lah. Apa yang engkau bawa itu? Kapak Tuhan. Kenapa engkau bawa kapak? Karena harta satu-satuku cuma ini Pak Tuhan. Karena kalau kapak saya hilang, nanti saya tidak bisa mencari kayu bakar. Kalau saya tidak nyari kayu bakar, berarti saya tidak makan. Jadi kau bawa? Iya Tuhan. Dari mana engkau bawa? Apa dapat kapak itu? Oh kemarin dikasih Tuhan. Lalu itu kayunya, kayu apa? Dari mana engkau menghasilkan kayunya? Itu baru pertanyaan dari mana? Belum. Untuk apa? Belum. Dipakai untuk apa? Lalu niatnya bagaimana? Belum sampai 40 hari kabur orang itu. Hanya sebelah kapak. Jadi jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti dia menghisab. Di alam kubur kapak 40 hari ditanya, satu biji kapak. Lalu bagaimana dengan Honda saya? Cincin saya, kalung saya, rumah saya. Maaf kata rumah itu bagiannya banyak Bu. Ada pintu, lebih dari kapak lagi. Ada tembok, semennya dari mana? Batu bata dari mana? Pasirnya dari mana? Engkau ambil dari yang halal atau yang haram? Maka yang harta yang selamat ini apa? Perkara itu ada 3 Bu. Perkara harta itu. Yang celaka 2, yang selamat 1. Perkara harta itu. Mana Ustaz? Yang celaka yang 2 didapat dari yang haram, kemudian dipakai untuk yang haram, meskipun dipakai untuk yang halal. Kalau didapat dari yang haram, biarpun dipakai dengan yang halal, itu celaka. Sama dengan cuci muka dengan air kencing. Secara kasarnya maaf ya Bu ya. Sama dengan cuci muka dengan air kencing. Wudu dengan air kencing. Kalau wudu dengan air kencing, sah kita sholat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak suci yang kita pakai wudu. Karena tidak suci yang kita sedekahkan, dapatnya dari yang haram. 1 celaka. Yang kedua, yang celaka didapat dari yang haram. Didapat dari yang halal, digunakan untuk yang diharamkan. Sudah bagus mendapatkannya halal, tapi rupanya untuk memakainya yang haram. Mana capek-capek kita bekerja, capek-capek ngumpulin uang suami, hanya dipakai untuk membangun sebuah diskotik umpama. Capek-capek kita mengumpulkan uang suami dari hasil kerja suami, rupanya disedekahkan kepada yang tidak baik. Sudah jelas di situ tempat kemaksiatan, kita pula di situ naruh uang.
Yang bagus bagaimana? Yang terakhir, didapat dari yang halal dan dipakai untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capek suami kerja nyari duit, ngumpulkan uang, ibu-ibu mengumpulkan uang, lalu kemudian kita sorukan, diterapkan, dipakai untuk yang halal. Mana? Pakai untuk makan kita semua, anak kita, suami. Sisa ada, alhamdulillah, sedekah ke masjid, sedekah ke anak yatim. Mungkin sudah saya sampaikan juga, ketika bersedekah itu luar biasa. Orang yang mati aja, Bu, yang mati nih, Al-Quran ini bukan saya yang ngomong. Dalam Al-Quran, ya Allah tolong hidupkan lagi saya. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku ingin bersedekah. Bukan mau sholat, mau berzakat, mau haji, bukan. Hidupkan ya Allah saya. Untuk apa engkau mau dihidupkan lagi? Sedekah ya Allah. Karena berarti sedekah itu luar biasa. Kenapa sedekah itu luar biasa? Coba saya bertanya. Kalau sholat ada syarat rukunnya nggak, Bu? Ada. Berat, Bu. Berat tuh. Sempat baju kita dia didapatkan dari yang haram. Allahu a'lam kita. Sholat kita. Wudu kita tidak sempurna. Wallahu a'lam. Sholat kita, tetapi kita tidak memandang itu. Yang jelas lakukan sesuai apa yang kita ketahui. Kalau kita cara wudu tahunya seperti itu, lakukan, insya Allah Allah Maha Tahu. Jangan sampai Ustaz saya nggak pandai wudu, yang akhirnya nggak sholat. Jangan sampai seperti itu. Haji ada syarat dan rukun? Ada. Tetapi sedekah tidak ada syarat dan rukun. Tidak berat sedekah. Yang berat apa? Hati. Kenapa? Takut miskin. Takut miskin. Padahal sedekah itu dari saya sampaikan sebenarnya waktu di Jalan Pepaya. Ibarat sumur cincin, dia diambil, dipakai untuk masak, untuk segala macam. Kira-kira sumur cincin itu semakin hilang atau semakin keluar? Itu ibu sudah menjawab. Jadi saya tak perlu mau perpanjang lagi. Sama dengan buah matwa, pohon matwa. Udah saya sampaikan juga. Ketika pohon matwa cabangnya dipotong, saya sampai berdebat dengan Pak Haji Samsan, Ibu, masalah matwa.